Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yes, ini adalah video review untuk chapter 1026. Kencangkan sabuk pengaman kalian dan mari kita mulai pembahasannya. Chapter kali ini berjumlah 16 halaman dengan 3 double halaman di bagian terakhir, yaitu pada halaman 11-12, 13-14, dan 15-16. Judul chapternya adalah Saat-Saat Genting. Lalu untuk bagian cover menunjukkan sosok Nami dan suku Tontata. Mereka sedang mengukur baju untuk anak singa. Yos, kita masuk ke cerita. Bagian pertama menggambarkan keadaan di ibu kota bunga, di mana para penduduk sedang menikmati malam festival api. Lalu diperlihatkan sosok Tenguyama Hitetsu yang sedang bersama Otoko. Di sini Tengu terlihat ingin membuat Toko bahagia dengan festival ini, hingga dia menanyakan apakah Otoko menikmati festivalnya, dan Otoko pun menjawab iya. Nah, di sisi lain Tenguyama sendiri ternyata malah tak bisa menikmati festival api ini. Pikirannya terbang mengkhawatirkan keadaan Otama. Lanjut ke halaman kedua. Di sini momen flashback singkat muncul dan menunjukkan adegan kaburnya Otama dari Tengu. Otama lari bersama Speed dan kemudian naik kapal. Tama pun berpamitan dari jauh sambil mengatakan bahwa dia akan membantu dalam pertempuran akhir ini. Tapi tentu saja Tenguyama tidak setuju dengan hal itu. Dia pun terlihat marah hingga berkata bahwa Otama tak usah kembali lagi. Nah, ketika para penduduk sedang menikmati festival, Pulau Onigashima ternyata sudah hampir sampai di ibu kota bunga. Hanya saja karena awan yang tebal, pulau itu tak terlihat. Padahal seandainya tak ada awan, mungkin beberapa orang yang melihat ke atas akan mengetahui keberadaan Pulau Onigashima itu. Lalu jika diingat-ingat, sosok Tengu ini sering sekali diperlihatkan ketika menunjukkan scene festival api di ibu kota bunga. Nah, Mimin pun merasa jika Tengu akan punya peran penting tentang ancaman Pulau Onigashima ini. Entah itu untuk evakuasi penduduk atau mungkin Tengu malah punya sebuah kemampuan khusus untuk bisa menahan Pulau Onigashima. Nah, mari kita nantikan saja. Oke, lanjut masih di halaman kedua. Scene sudah berganti ke bagian atap Onigashima. Di sini ada salah satu Krocho Kaido yang menggunakan topeng Meris. Dia pun memberikan pengumuman kepada seluruh penghuni Onigashima. Dalam laporannya itu dia mengatakan jika di atap ada sosok Tuan Muda Yamato yang sedang terluka. Lalu di langit ada hal yang tak bisa dia percaya, tapi benar-benar terjadi. Nah, masuk ke halaman 3, informasi pun berlanjut. Anak buah Kaido itu mengatakan jika ada dua naga yang mirip saling berhadapan. Naga yang berwarna biru adalah Tuan Kaido, sedangkan naga yang berwarna pink belum diketahui identitasnya. Tapi sosok Luffy si topi jerami sedang menunggangi naga pink itu. Dan hal tersebut menandakan bahwa naga pink adalah musuh bagi bajak laut Kaido. Nah, masih di halaman 3, Yamato terlihat memperhatikan naga Momonosuke, dan dia pun teringat perkataan Momo saat masih bersamanya, yaitu Momo mengatakan dia mungkin akan sangat berguna bila bisa berubah jadi naga sebesar Kaido. Dan ternyata keinginan Momonosuke itu berhasil menjadi kenyataan. Di tempat lain yaitu aula utama, sosok mode Hybrid Queen cukup terkejut dengan pengumuman itu, terutama ketika di atap ada Yamato. Dia pun menyimpulkan jika Yamato berhasil menahan Kaido dalam beberapa waktu terakhir. Nah, dari perkataan Queen ini ada dua hal yang bisa kita lihat. Pertama, Queen mengakui bahwa Yamato itu kuat, sehingga dia menyimpulkan demikian. Tapi Queen juga tak percaya jika Yamato bisa menahan Kaido selama ini. Tentu Queen belum tahu jika Yamato telah berhasil membangkitkan Hausoku Haki tingkat tinggi. Oke, lanjut ke halaman 4. Di sini naga Kaido bersiap menyerang menggunakan Boro Breath.
Luffy pun meminta Momo melakukan hal yang sama, tapi naga Momonosuke tak bisa melakukannya. Akhirnya serangan Kaido meluncur. Dengan kikuk naga Momo berhasil menghindar. Nah, melihat Momonosuke tak bisa menggunakan kekuatan spesial naganya, Luffy pun memikirkan sebuah cara untuk memanfaatkan tubuh naga Momo yang besar. Luffy berhasil mendapatkan ide. Dia pun membisikannya kepada Momonosuke. Oke, lanjut ke halaman 5. Luffy melompat sambil meniup tangannya untuk menggunakan jurus Elephant Gun. Serangan itu pun sukses menghantam naga Kaido hingga menabrak bebatuan di bawah. Nah, pada momen ini seharusnya naga Momonosuke mulai beraksi. Dia pun mengingat rencana Luffy untuk menggigit Kaido jika ada kesempatan. Dan inilah kesempatan yang tepat. Tapi di halaman ke-6, Momonosuke tak bergegas menyerang. Dia terlihat masih takut kepada Kaido, walaupun ukuran mereka berdua saat ini bisa dikatakan sama. Kemudian Momonosuke pun mengingat seluruh perbuatan buruk Kaido kepada kedua orang tuanya dan juga kepada negeri Wano. Akhirnya keberanian Momo datang, dan tanpa basa-basi Momo langsung menggigit naga Kaido. Nah, Kaido pun berteriak kesakitan. Dan adegan ini terlihat agak lucu ya, karena seorang Yonko bisa-bisanya mendapatkan serangan gigitan seperti itu. Oke, lanjut ke halaman 7. Gigitan naga Momonosuke semakin kuat ketika Momo mengingat perkataan Kaido yang menyatakan bahwa ayahnya yaitu Oden Kosuki adalah orang yang bodoh. Tapi di sini Kaido sudah mulai bisa mengontrol tubuhnya. Dia terlihat tak begitu kesakitan lagi. Nah, Yamato yang dari tadi diam langsung bergerak. Dia merasa Momo dalam bahaya karena berada sangat dekat dengan naga Kaido yang bisa kapan saja melakukan serangan fatal. Namun di halaman 8 terlihat Luffy bergerak lebih cepat. Dia pun langsung menghajar naga Kaido menggunakan tangan kosong. Serangan itu cukup kuat untuk membuat Kaido kembali menghantam bebatuan di bawah. Kemudian di akhir halaman 8 ini scene berganti ke dalam kastil Onigashima, tepatnya di bagian ruang harta. Di sini Jack berkata bahwa naga akan memanggil awan badai, dan hal itu akan membuat Inuarashi tak bisa mendapatkan cahaya bulan. Padahal hanya dengan satu serangan lagi Jack merasa akan dikalahkan. Sementara itu di tempat lain Nekomamushi juga merasakan dampak yang sama akibat tertutupnya cahaya bulan. Kucing oranye itu terlihat tak berdaya di hadapan Perospero. Anak tertua Big Mom itu pun sudah siap menyerang Neko menggunakan kapak permen yang cukup besar. Di sini Wano dan Carrot juga terlihat lemah dan tak bisa melakukan apapun. Kemudian di akhir halaman 9 Luffy berteriak memanggil nama Momonosuke. Teriakan Luffy itu bisa terdengar ke seluruh penjuru kastil. Para pasukan aliansi yang sedang bertarung pun jadi terdiam. Mereka terkejut dengan suara itu. Tapi mereka juga lega bisa mendengar suara Luffy dan merasa bahwa Luffy dan Momonosuke memang benar-benar telah selamat, walaupun keduanya sudah jatuh dari Onigashima. Selanjutnya di halaman 10 Luffy memberikan sebuah motivasi kepada Momonosuke. Luffy mengatakan bahwa yang telah digigit Momonosuke itu adalah seorang Yonko. Jadi apakah ada hal lain yang perlu ditakutkan di dunia ini? Ya, akhirnya Kapten Baka kita punya sebuah petuah yang cukup bagus. Momonosuke pun menyadari hal itu, bahwa sudah tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Selanjutnya Luffy meminta Momo untuk pergi dan menghentikan pulau Onigashima yang memang sudah semakin dekat dengan ibu kota bunga. Sementara itu Zoro dan Sanji mulai paham jika naga pink yang tadi numpang lewat itu adalah Momonosuke. Nah, akhirnya prediksi sebagian besar fans bahwa naga Momo akan berusaha menghentikan Onigashima menjadi kenyataan. Nah, Mimin rasa akan ada skema yang menarik di sini, di mana pertama Momo akan berusaha menghentikan Onigashima menggunakan tubuhnya, tapi dia akan gagal, dan di saat-saat terakhir kemampuan spesialnya sebagai naga akan bangkit.
sehingga Momonosuke juga bisa menggunakan kemampuan Homurakumo atau awan api untuk mencegah mendaratnya Onigashima. Skema ini pun didukung dengan fakta bahwa dua hal yang ditakutkan Momo telah hilang, yaitu takut ketinggian dan takut kepada Kaido. Jadi Mimin rasa ketika hal-hal yang membuat Momo takut sudah hilang, maka dia akan bisa menggunakan kemampuan spesialnya sebagai naga. Oke, lanjut ke double halaman pertama, yaitu halaman 11 dan 12. Di sini Luffy menegaskan bahwa dia akan menang dan bisa mengalahkan Kaido. Perkataan Luffy itu membuat seluruh pasukan aliansi jadi bersemangat. Mereka pun bersorak. Di sini ada juga Otama yang akhirnya lega karena sudah mendengar suara Luffy lagi. Lalu Franky pun terlihat senang setelah tahu Luffy benar-benar selamat. Sementara itu Big Mom yang mendengar perkataan Luffy hanya tertawa dan menganggap Luffy sebagai bocah yang keras kepala. Lalu Law dan Kid pun cukup terkejut ketika mendengar suara Luffy. Oke, lanjut lagi, masih di double halaman 11 dan 12. Di sini Kaido kembali berubah ke mode hybridnya. Dia pun langsung melancarkan serangan Kanabo kepada Luffy, sambil menegaskan bahwa Luffy sudah tak punya kesempatan menang melawan dirinya. Tapi Luffy tak terima dengan hal itu. Dengan tegas Luffy mengatakan bahwa selama dia masih hidup, maka kesempatan untuk menang akan selalu ada. Nah, benturan Hausoku Haki tingkat tinggi pun terjadi di akhir double halaman yang pertama ini. Nah, efek benturan Haki itu berlanjut ke double halaman yang kedua, yaitu 13 dan 14. Di sini diperlihatkan efek benturan energi yang luar biasa, hingga bisa menembus langit dan membelah awan, hingga menerbangkan anak buah Kaido yang tadi sedang liputan. Nah, dari bentrokan energi Haki ini kita bisa melihat jika Haki Luffy benar-benar sudah berkembang sangat luar biasa, hingga bisa mengimbangi mode hybrid Kaido dengan mode normalnya saja atau tanpa berubah menjadi Gear Force. Nah, Mimin jadi bertanya-tanya nih, apakah Gear Force masih dibutuhkan? Karena tanpa Gear Force pun Luffy sudah bisa bertarung dengan baik melawan Kaido. Atau mungkin Luffy memang sudah tak mau menggunakan Gear Force lagi, yang dia rasa hanya akan membuat hakinya jadi cepat habis. Atau Gear 5 memang sudah siap untuk digunakan dan Luffy menunggu saat yang tepat untuk menggunakannya. Wah, semoga saja hal itu benar. Oke, lanjut masih di double halaman yang kedua. Di sini dua adegan digambarkan dalam satu sisi yang bersebelahan, yaitu kembalinya wujud Sulong Nekomamushi dan Inuarashi. Dengan wujud itu pun mereka siap untuk melakukan last hit kepada Perospero dan Jack. Dan selanjutnya di double halaman terakhir, yaitu halaman 15 dan 16, serangan pamungkas Sulong Neko dan Sulong Inu pun terjadi. Akhirnya Perospero dan Jack pun dinyatakan KO. Nah, kita sudah sampai di panel terakhir pada chapter ini, dan ada hal yang cukup mengejutkan, yaitu ternyata Orochi masih hidup. Dia bahkan terlihat sudah pulih. Di sini Orochi sedang mengintip pertarungan antara Inu dan Jack. Dia pun cukup terkejut ketika melihat Jack telah kalah. Dan sampai di sini aja video review kali ini. Seperti biasa, jika ada yang ingin disampaikan silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like ya, dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!